Halo semuanya, Hai teman-teman, Saya Rian. saya Kirei. aku Nazira dari kelompok 5. Tugas besar 2 mata kuliah Psikologi Sosial. Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Hari ini kelompok kami akan membahas tentang faktor-faktor pendorong perilaku bullying sebagai salah satu bentuk dari perilaku agresi. Nah, mungkin teman-teman yang nonton hari ini merasa kayak apa tuh agresi, kayaknya masih asing ya di telinga dan di kehidupan kita masing-masing. Nah, menurut KBBI, agresi itu adalah bentuk tindakan kekerasan yang merupakan ekspresi dari kegagalan, kekecewaan, atau kemarahan seseorang yang ditujukan kepada orang lain, baik secara fisik maupun secara psikis. Nah, bullying itu kenapa termasuk ya ke dalam perilaku agresi? Nah, itu tuh bisa termasuk karena bullying itu bisa terjadi secara aktif maupun pasif, bisa secara langsung maupun tidak langsung, bisa secara fisiknya tuh bisa seperti memukul, menendang, mencekik. Kalau yang tidak langsung seperti yang kita tahu lagi marak kan nih banyak tindakan perundungan di media sosial. Nah, itu termasuk bentuk bullying atau cyberbullying di media sosial gitu. Didukung juga dengan dari berita tekno.kompas.co.id, sebanyak 49% netizen Indonesia pernah mengalami perundungan di media sosial. Makanya kita akan bahas bareng-bareng kenapa bisa terjadi atau faktor apa aja yang bisa membuat anak-anak itu atau remaja atau siapapun melakukan tindakan agresi ini gitu. Nah, anak itu kan bertumbuh dari keluarga ya, yang menjadi lingkungan primer mereka untuk mendapatkan afeksi, mendapatkan penanaman nilai-nilai norma, dan juga pertumbuhan pertama mereka secara kognitif, fisik, mental, karakter, intelijensi, semua itu berasal dari keluarga sebagai lingkungan primer mereka. Nah, namun jika penanaman nilai-nilai tersebut itu dapat bertumbuh dengan baik dan tanpa terjadi misinformasi, maka semakin baiklah kompetensi anak atau seseorang itu dalam bersosialisasi, dalam menentukan sikap dan lain-lain. Tapi kalau misalkan tidak ditanamkan dengan baik, maka akan terjadi banyak perilaku penyimpangan atau kenakalan-kenakalan lain yang salah satunya adalah perilaku bullying. Nah, bullying itu apa sih? Nah, dari jurnal yang kita kutip, bullying itu adalah sebuah tindakan kekerasan dengan mengancam, menekan, mengintimidasi, baik secara fisik, secara verbal maupun secara psikis. Dan orang-orang yang dianggap oleh si pelaku ini lemah, nah itulah akan jadi korban bullying mereka. Jadi kita akan belajar abis ini bareng-bareng mengetahui apa aja bentuk-bentuk perilaku agresi dan juga apa aja faktor-faktor pendorong anak-anak atau siapapun itu dari kita bisa menjadi pelaku bullying kepada orang-orang sekitar kita. Stay tune. Pengertian dari agresi. Sekarang kita akan membahas agresi secara lebih mendalam. Mengenal dengan bentuk-bentuk agresi. Bentuk-bentuk agresi itu ada 8. Yang pertama ada agresi fisik aktif langsung, yaitu merupakan tindakan agresi yang dilakukan oleh individu atau kelompok berhadapan secara langsung dengan individu dan kelompok lainnya yang menjadi target dan terjadinya kontak fisik secara langsung. Contohnya seperti apa? Contohnya itu seperti memukul, mendorong, menembak, dan lain-lain. Yang kedua ada agresi fisik pasif langsung, yaitu merupakan tindakan agresi yang dilakukan oleh individu atau kelompok berhadapan secara langsung dengan individu atau kelompok lainnya yang menjadi target, namun tidak terjadi kontak fisik secara langsung. Contohnya seperti demonstrasi, aksi mogok, aksi diam, dan lain-lain. Yang ketiga itu ada agresi fisik aktif tidak langsung, yaitu merupakan tindakan agresi yang dilakukan oleh individu atau kelompok tidak berhadapan secara langsung namun terjadi kontak fisik di dalamnya. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti merampas rumah, membakar rumah, dan menyewa tukang pukul. Contohnya seperti itu. Nah, yang keempat itu ada agresi fisik pasif tidak langsung, yaitu merupakan tindakan agresi yang dilakukan oleh individu atau kelompok tidak berhadapan secara langsung
dengan individu dan kelompok lainnya yang menjadi target, dan tidak juga terjadinya kontak fisik. Contohnya itu seperti acuh, bodoh amat, dan tidak peduli. Nah, yang kelima ada agresi verbal aktif langsung, yaitu merupakan tindakan agresi yang dilakukan oleh individu atau kelompok berhadapan secara langsung dengan individu dan kelompok lainnya yang menjadi target, dan terjadinya kontak verbal secara langsung. Contohnya itu seperti memarahi, memaki, mengumpat, dan lain-lain. Selanjutnya ada agresi verbal pasif langsung, yaitu tindakan agresi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara tidak terjadi secara kontak verbal, namun berhadapan secara langsung. Contohnya itu seperti menolak bicara dan bungkam. Nah, selanjutnya ada yang ketujuh, yaitu agresi verbal aktif tidak langsung, yaitu merupakan tindakan agresi yang dilakukan oleh individu atau kelompok tidak berhadapan secara langsung dengan individu dan kelompok yang menjadi targetnya, dan tidak terjadi kontak verbal di dalamnya. Contohnya itu seperti menyebar fitnah, mengadu domba. Yang terakhir, ada agresi verbal pasif tidak langsung, itu merupakan tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok lain dengan cara tidak berhadapan secara langsung dan tidak juga terjadinya kontak verbal di dalamnya. Contohnya itu tidak menggunakan hak suara dan tidak memberi dukungan. Nah, itu dia tadi guys, membahas tentang bentuk-bentuk agresi. Bullying itu banyak banget jenisnya. Yang pertama itu bullying fisik, terus cyberbullying, cyberrelasional, dan banyak lagi. Tapi aku bakal ngejelasin bullying yang sering banget terjadi di lingkungan kita, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan tetangga, mungkin di lingkungan keluarga. Oke, yang pertama adalah bullying fisik. Bullying fisik tuh masuk ke agresi langsung karena dia langsung memukul, jenisnya itu seperti memukul, mencekik, mencakar, menampar, atau mengeroyok gitu. Karena mengeroyok itu kan paket lengkap ya teman-teman. Di dalamnya tuh pasti banyak banget hal yang bikin sakit body dan sakit hati gitu. Apalagi kalau misalkan kita digebugin tanpa kita tahu salah kita apa. Karena bullying rata-rata tuh seperti itu. Kita mengebuk orang karena kepuasan sendiri aja, begitu. Padahal mungkin korbannya nggak salah apa-apa, begitu kan? Nah, aku bakal ngasih tahu ke kalian nih beberapa contoh yang pernah terjadi di Indonesia. Kasusnya yang pertama adalah kekerasan fisik, sebuah pengeroyokan di salah satu pesantren di daerah Ciputat, dan aku ngambil cerita ini tuh langsung dari karena udah ada artikelnya di redaksi Kompasiana, terus ada di Republika, di Tribun. Nah, makanya aku berani cerita di sini. Jadi itu adalah kekerasan fisik ya teman-teman. Ada 3 kakak kelas, pokoknya ada kakak kelas yang mengeroyok adik kelasnya gitu. Dan korbannya akhirnya cedera parah, bahkan ada yang sampai masuk rumah sakit. Itu sebuah tindakan agresi yang aneh menurut aku, karena itu terjadi di sebuah pesantren yang kalian tahu, sebuah pesantren itu di pikiran kalian tuh pasti kayak wow, orang-orangnya pasti banyak yang baik, mereka pada fokus mencari ilmu. Tapi ternyata di dalamnya ada loh tindakan agresi seperti itu. Tindakan agresi itu pun nggak mungkin kalau nggak ada faktor-faktornya. Nah, setelah beberapa dari para pewawancara mewawancarai santri yang ada di sana, ternyata faktor pertama adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungannya adalah ternyata tindakan agresi di sana itu sudah sering terjadi tapi memang tidak pernah terekspos. Seperti misalkan gini, kakak kelasnya benci ke adik kelasnya, maka mereka membuat kelompok untuk mengeroyok si adik kelas ini. Nah,
si adik kelas ini nih, pas dia sudah jadi kakak kelas, dia pun akan sama seperti itu saat ada adik kelas yang mungkin kurang ajar atau mungkin kurang sopan kepadanya. Mereka langsung buat kelompok dan akhirnya mengeroyok si adik kelas itu. Dan itu ternyata sudah terjadi berulang kali. Faktor lingkungan memang sangat penting ya teman-teman. Yang kedua adalah faktor sekolahnya. Ternyata faktor sekolahnya atau kepala sekolahnya itu menganggap tindakan agresi itu sebagai hal yang wajar. Hal yang wajar. Wow, itu menyakiti loh. Bahkan ada yang masuk rumah sakit. Atau mungkin kalau misalkan lebih parah bisa sampai meninggal, dan itu masih disebut wajar teman-teman. Itu nggak wajar ya, itu bahaya. Apalagi buat anak-anak seumuran remaja gitu. Bagaimana kalau misalkan dia mengeroyok orang, tiba-tiba orang yang dia keroyok mati atau meninggal? Dalam masa remaja dia udah menjadi pembunuh, dan itu bakal menghambat semua perkembangan diri dia di kehidupan dia yang akan datang. Karena dampak bullying itu sangat besar banget ya teman-teman. Mau di pihak pelaku atau mungkin di pihak korban, dua-duanya mungkin akan hancur seperti itu. Masa depannya mungkin akan sedikit berbeda dari anak-anak yang tidak kena bullying dan tidak melakukan bullying seperti itu. Dan akhirnya, faktor ketiga adalah faktor keluarga si pelaku. Setelah ditanya-tanya nih sama karena pelakunya sudah masuk kantor polisi ya teman-teman, jadi akhirnya terungkaplah bahwa ternyata si pelaku ini merupakan korban agresi dari keluarganya. Nah, makanya peran orang tua itu sangat penting banget buat anak-anak. Karena ketika si bapak atau si ibu memukuli anaknya, memukuli ibunya, maka otak anak itu akan merekam dan akhirnya akan melakukan hal yang sama ke orang lain. Dan itu sangat bahaya sekali ya teman-teman. Karena pada dasarnya keluarga itu harusnya tempat berlindung, tempat dia untuk mencurahkan hati, tapi dia tidak menemukan itu di keluarganya. Mungkin mengapa dia melakukan hal keji itu ke temennya, karena dia mencontoh dari orang tuanya, dari bapaknya yang memukuli dia, yang menghukum dia saat dia salah, dari memori dia saat ibunya salah dan dipukul sama bapaknya. Akhirnya dia memiliki rasa empati yang lemah begitu. Dan itu sangat berbahaya buat anak-anak remaja yang pada dasarnya harusnya menjadi masa-masa yang baik untuk perkembangan begitu. Dan itu sangat berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Yang kedua adalah cyberbullying. Cyberbullying sendiri cyberbullying tuh masuk ke dalam agresi verbal karena dia tidak langsung tapi melalui internet, atau yang sering kita temukan adalah media sosial, platform media sosial seperti Instagram, Facebook, Line, Twitter, apapun itu. Dan contoh kasusnya adalah Oke, kalian kalau anak K-pop pasti kalian tahu. Korbannya adalah Sulli X girl band FX. Dia merupakan idol dari Korea Selatan. Dia juga aktris karena dia membintangi beberapa film dan beberapa drama. Pada tanggal 13 Oktober 2019 dia ditemukan meninggal di kediamannya. Dia bunuh diri. Dan dia menulis surat ibaratkan kayak wasiatnya. Dia curhat bahwa dia mengalami depresi, dan depresi itu disebabkan karena komentar jahat di media sosial dirinya. Wow,
wow, sumpah itu sangat jahat banget ya teman-teman. Orang-orang tanpa sadar dia membunuh orang dengan jarinya tanpa menyentuh loh, tapi dia bisa membunuh orang. Cyberbullying itu paling berbahaya menurut aku, karena kita bisa ngebunuh orang yang kita nggak kenal sama sekali. Kita bisa terbunuh oleh orang yang nggak kita kenal melalui media sosial. Ketika kita posting foto, ada komentar-komentar jahat, akhirnya merasa depresi karena berpikir kalau semua orang benci sama saya. Menurut aku dia pantas depresi. Suli sendiri dia adalah sebuah aktris yang memang terkenal dia jujur dalam berekspresi. Gimana dia gitu, berani dalam berekspresi. Tapi mungkin di Korea Selatan itu memiliki norma-norma yang tidak sebebas dunia dia gitu. Akhirnya dia digunjing dan dikomentari jahat oleh warga netizen di sana. Akhirnya dia tidak kuat, dia depresi karena dia kurang iman. Dia bukan Islam. Karena mungkin dia merasa lelah dengan dirinya, merasa lelah dengan dunia ini. Akhirnya dia memutuskan untuk berhenti bernafas. Itu sangat menyedihkan teman-teman, karena bisa sebesar itu dampak bullying, cyberbullying itu bisa sampai membunuh tanpa menyentuh. Melalui tangan-tangan jahat kita, melalui pikiran kita bisa membunuh orang. Dan itu sangat serem ya teman-teman, sangat serem, bener serem dah begitu. Jadi aku dari 2 contoh ini itu kan yang sering ya terjadi di kita, kayak sering ada di berita, sering ada di banyak platform. Dan aku kemarin baca sebuah artikel bahwa hampir 40% siswa di Indonesia pernah lo mengalami bullying. 40% itu udah banyak banget teman-teman, itu udah banyak loh. Sedangkan rata-rata negara itu katanya cuma 23%. Wow, Indonesia jauh di atas rata-rata. Kalau misalkan Indonesia di atas rata-ratanya karena ekonominya, itu sih bagus. Ini di atas rata-rata karena bullyingnya. Karena mungkin emang Indonesia itu memiliki perekonomian yang mungkin agak sulit. Karena perekonomian yang rendah pun sebenarnya mengacu pada diri untuk melakukan agresi gitu. Lingkungan kita juga kan tropis nih, panas. Itu juga faktor orang melakukan agresi gitu. Ya pantas sih Indonesia banyak banget yang melakukan bullying. Tapi itu harus di stop teman-teman. Kalau misalkan bullying masih akan terus-terusan ada di Indonesia, kapan Indonesia maju? Sedih gak teman-teman? Jadi untuk kalian semua yang nonton video ini, kalian bisa share atau mungkin kalian bisa koreksi, karena aku juga masih tahap mencari tahu banyak hal tentang agresi dan bullying. Jadi aku senang banget bisa share ke kalian dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa.